Pada video ini, kita akan belajar bagaimana mengganti status role atau peran di navbar yang saat ini masih HTML statis. Kita juga akan menampilkan keterangan role di tabel user dan menambahkan pilihan role di dalam form user. Oke, mari kita kembali ke editor dan buka backend users tabel.php. Dan di sini mari kita panggil user role, dan karena secara default Laravel mendukung multiple role untuk satu user, jadi di sini kita perlu memanggil method first untuk hanya mengambil role pertama saja. Kemudian panggil kolom display name. Maaf, ini seharusnya roles dalam jamak. Mari kita lihat. Oke, role user sudah ditampilkan. Sekarang mari kita lakukan langkah yang sama. Mari kita copy baris ini. Kemudian buka layouts backend navbar.php. Hapus ini. Dan paste kode tadi. Kemudian ganti user menjadi current user. Mari kita lihat. Oke, user ini adalah admin. Mari kita lihat user lain. User ini adalah author. Sekarang mari kita kembali ke manajemen user. Klik tombol add new. Dan sekarang mari kita tampilkan pilihan role di form ini. Mari kita buka backend users form.php. Scroll ke bawah. Duplikasi saja form group ini. Ganti name menjadi role. Ganti input password menjadi select. Parameter kedua berupa array. Sedangkan parameter ketiga ini diisi dengan null. Di parameter kedua ini, untuk sementara, mari kita lakukan hardcode daftar role-nya. Kita lihat. Oke, di form ini sudah ditampilkan pilihan role. Sekarang daripada hardcode daftar peran atau role, mari kita ambil dari database dengan memanggil role model beserta namespace-nya dan panggil method plug. Kemudian tentukan kuncinya yaitu ID dan value-nya adalah name. Ups, ternyata salah urutannya. Yang pertama adalah value. Di sini daripada kolom name, saya akan mengganti menjadi display name. Kemudian parameter kedua adalah ID. Refresh. Oke, bagus. Tapi sepertinya kita perlu tambahkan juga keterangan atau placeholder untuk memilih role. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa role diseleksi ketika akan menambah atau mengupdate user. Mari kita buka http request user store request. Mari kita buat agar role harus dipilih. Dan kita lakukan hal yang sama untuk user update request. Mari kita lihat apakah validasinya berjalan. Oke, bagus. Kita lanjutkan agar role terpilih bisa disimpan dalam database. Mari kita buka backend users controller. Dan di sini kita hanya perlu melakukan modifikasi pada metode store dan update. Mari kita mulai dari metode store terlebih dahulu. Metode create akan mengembalikan objek ketika dipanggil. Jadi kita tampung saja objek tersebut ke dalam variabel. Setelah itu, kita bisa memasangkan role terpilih pada objek user yang baru dibuat. Di sini kita bisa melewatkan objek role atau bisa juga melewatkan ID dari role. Mari kita copy paste baris ini. Loncat ke metode update. Ini kita pisahkan ke dalam dua baris kode. Dan setelah proses update berhasil, kita pasangkan role ke objek user. Tetapi untuk memastikan user hanya memiliki satu role,
Mari kita panggil detach role. Kita coba. Isi formnya. Kemudian tekan tombol save. Terjadi error. Errornya di baris 84. Ups, saya lupa titik koma di sini. Refresh lagi. Oke, user baru berhasil disimpan. Di sini keterangannya adalah editor. Sekarang mari kita coba edit. Dan ternyata role saat ini tidak terseleksi. Mari kita buka form Blade PHP. Dan di sini kita perlu ganti parameter ketiga ini. Jadi di sini ketika user akan dimodifikasi, kita isi parameter ketiga dengan role saat ini. Sebaliknya, kita isi dengan null. Refresh lagi. Oke, sekarang role saat ini dari user sudah terseleksi. Sekarang mari kita coba ganti role ke author. Dan sayangnya tidak ada perubahan apa-apa. Mari kita kembali ke update di users controller. Oke, ini masalahnya. Saya mencoba melewatkan role baru ke metode detach role, dan metode ini tentunya tidak melakukan apapun, karena ID belum ada dalam tabel. Selanjutnya, attach role akan dieksekusi, dan user akan memiliki lebih dari satu role. Jadi untuk melepaskan role lama, kita tinggal lewatkan user role pada metode detach role. Atau kita juga bisa melepaskan semua role yang mungkin dimiliki user dengan memanggil metode detach role tanpa parameter. Kita lihat. Terjadi error missing argument 1 to detach role. Oh ya, ini seharusnya detach roles, jamak. Refresh lagi. Oke, sekarang sudah ada perubahan. Kita coba sekali lagi. Oke, bagus. Di sini ada kemungkinan kita membuat user dengan role tertentu, bahkan sebagai admin. Nah, sekarang bagaimana jika user admin yang kita buat memodifikasi role dari user default? Di sini, dia mungkin saja mengganti role-nya menjadi yang lain. Jadi di sini kita perlu melakukan proteksi user default agar user lain yang memiliki peran admin tidak bisa mengubahnya. Mari kita kembali ke form. Dan di sini, ketika mengedit user, dan ID usernya sama dengan ID user default, kita tampilkan dalam form sebagai role statis. Sebaliknya, kita tampilkan pilihan role. Dan jika Anda masih ingat, di form request, kita definisikan validasi untuk role ini adalah wajib diisi. Dan lagi, di users controller, kita memerlukan inputan dari role ini. Jadi di sini, kita taruh saja ID role dari default user ke dalam hidden input. Mari kita lihat. Sekarang kita tidak bisa mengganti role dari user default. Tetapi perlu dicatat, cara seperti ini kurang aman, karena user lain bisa saja memanipulasi hidden input ini dengan nilai lainnya. Jadi Anda nanti bisa melakukan proteksi ganda di sisi server yang langkahnya seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, ketika memproteksi user default agar tidak bisa dihapus. Kita lihat bagaimana jika kita coba edit user lain. Pilihan role-nya muncul. Bagus.